Untuk video kali ini kita akan membahas tentang soal ulangan logika matematika yang uraian nomor 2A dan 2B. Kita mulai untuk soal ulangan uraian yang pertama. Tuliskan pernyataan-pernyataan berikut dalam simbol matematika dan konstruksikan penarikan kesimpulan yang tepat. Nah, mungkin dari pertanyaan ini ada yang masih bingung, maksudnya apa sih pernyataan dalam simbol, konstruksikan, penarikan kesimpulan. Nah, ini maksudnya kita hanya menuliskan dalam bentuk P, Q, R, S, dan seterusnya. Dan konstruksinya itu adalah simbol dari premis-premisnya, P1-nya, P2-nya, kemudian kesimpulannya itu apa. Oke, kita lanjutkan dulu. Soalnya saya bacakan. Jika matematika sulit, maka materi logika tidak mudah. Jika materi logika adalah mata pelajaran yang tidak mudah, maka banyak siswa yang menyukai materi logika. Untuk pembahasannya, kita tuliskan dulu matematika sulit sebagai pernyataan P, kemudian materi logika mudah itu sebagai pernyataan Q. Karena di sini kita punya materi logika tidak mudah, maka kita tuliskan sebagai negasi Q. Dan yang terakhir, banyak siswa menyukai materi logika, itu sebagai pernyataan R. Lalu, akan kita cari kesimpulan dari pernyataan-pernyataan tersebut. Nah, dengan demikian, seperti yang video sebelumnya, kita tuliskan P1-nya adalah jika P, maka negasi Q. Nih ya, premis satunya adalah jika P, maka negasi Q. Oke, di sini negasi Q karena materi logika tidak mudah. Kemudian premis 2-nya, yang kalimat kedua, jika negasi Q, maka R. Itu ya, jadi yang diagonalnya ini kita mempunyai komponen yang sama, yaitu sama-sama negasi Q. Nah, dengan demikian, pastinya kalian sudah bisa mengerjakan kesimpulannya, yaitu menggunakan metode silogisme. Sehingga hasilnya kesimpulannya adalah jika P maka R. P-nya tadi adalah matematika sulit, R-nya tadi adalah banyak siswa menyukai materi logika. Maka kesimpulannya adalah jika matematika sulit, maka banyak siswa menyukai materi logika. Itu soal yang pertama. Kita lanjut soal yang kedua. Pertanyaannya masih sama untuk soalnya ini, pernyataannya. Jika Pak Agus seorang pegawai negeri, maka beliau mendapat gaji bulanan. Jika Pak Agus tidak bahagia, maka beliau tidak mendapat gaji bulanan. Oke, kita tuliskan dulu dalam simbol matematika pernyataan-pernyataannya. Kita punya pernyataan P, yaitu Pak Agus seorang pegawai negeri. Pernyataan Q-nya, Pak Agus mendapat gaji bulanan. Kemudian ada Pak Agus tidak bahagia. Nah, itu merupakan negasi dari Pak Agus bahagia. Sehingga kita punya R-nya itu adalah Pak Agus bahagia. Dan negasi R-nya berarti yang Pak Agus tidak bahagia. Nah, ini soalnya prinsip pengerjaannya sama seperti nomor 1 tadi. Akan ditentukan kesimpulan dari pernyataan-pernyataan tersebut. Oke. Premis pertamanya yang kalimat pertama ya, kita tuliskan sebagai jika P maka Q, karena tidak ada yang berbentuk negasi ya. Kemudian premis keduanya kita tuliskan sebagai jika negasi R, maka negasi Q. Negasi R, Pak Agus tidak bahagia. Negasi Q-nya, Pak Agus tidak mendapat gaji bulanan. Gitu kan? Nah, kalau kalian masih ingat di video sebelumnya, bentuk yang seperti ini belum bisa kita cari kesimpulannya. Karena apa? Kalau kita menggunakan metode silogisme, di diagonal di sini belum sama komponennya. Belum sama-sama Q, belum sama-sama negasi R. Sehingga yang premis kedua harus kita ubah ya, seperti tadi ya, menjadi apa? Ya betul, ini kita balik, kemudian negasinya kita hilangkan.
diubah menjadi jika Q maka R. Nah, ini alasannya sama karena implikasi dan kontraposisi itu ekuivalen. Jadi bisa diubah ke bentuk seperti ini. Nah, selanjutnya kita tulis ulang. P1-nya tetap jika P maka Q, P2-nya kita ganti dengan yang jika Q maka R. Di sini kan sudah sama ya, diagonalnya sudah sama-sama Q. Maka dengan metode silogisme, kesimpulannya adalah jika P maka R. P-nya tadi, Pak Agus seorang pegawai negeri. R-nya adalah Pak Agus bahagia. Sehingga kesimpulan akhirnya, jika Pak Agus seorang pegawai negeri, maka Pak Agus bahagia. Oke, demikian ya pembahasan untuk soal ulangan logika yang bagian uraian nomor 2A dan 2B. Semoga bermanfaat. Terima kasih.